Sugiarto, Imadjo Malikarso. Tuturi Handayani. Di depan kami memberikan contoh, Di tengah-tengah kami membangkitkan semangat. di belakang kami memberikan dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fajrina Falah dari PMR Wira Unit SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha, dan rekan saya Lailatul Badriyah dari PMR Wira Unit SMKN 2 Kerasan. kami mewakili PMI Kabupaten Probolinggo dalam mengikuti seleksi lomba Jumpa Bakti Gembira Nasional yang ke-9. Ada salah satu kutipan aktivis politik asal Amerika Serikat bernama Ralph Nader yang berbunyi, fungsi kepemimpinan adalah untuk menghasilkan lebih banyak pemimpin, Bukan lebih banyak pengikut. Siap, gerak! Sebutkan tujuanmu. Siap, tujuan kami di sini untuk memberikan materi kepemimpinan. Siap, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Nah, itu tadi salah satu contoh tentang kepemimpinan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kepemimpinan sendiri? Nah, kalau menurutku sih kepemimpinan adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Fungsi kepemimpinan sendiri tuh kayak apa sih lah? Fungsi kepemimpinan sebenarnya ada banyak. Nah, yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi pengambilan keputusan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi menjalankan tugas. Fungsi loyalitas sendiri itu apa ya? Nah, fungsi pengembangan kesetiaan bukan hanya diantaranya pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi ini. Oh, seperti itu ya. Ternyata fungsi kepemimpinan itu banyak juga ya dalam kehidupan. Tolong panggil seluruh anggotamu untuk berkumpul di sini, karena saya akan memberikan sebuah pengumuman. Nah, nanti aja. Bilang 2 menit lagi. Bisa laporan dong. Mana anggotamu? Kok cuma kamu sendirian? Loh, bagaimana? Kamu tuh pemimpin. Pinggir. Siap, gerak. Seluruh anggota berkumpul. Ayo berkumpul. Nah, itu tadi salah satu contoh bahwa pemimpin itu sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu kelompok. Tanpa pemimpin, Organisasi akan hancur atau berantakan. Nah, selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan di sini ada 4 macam. Yang pertama ada diktatoris, memimpin dengan cara mengerta atau menguasai. Yang kedua ada kepemimpinan otoritaris, pemusatan dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Yang ketiga ada kepemimpinan demokratis, berdasarkan pada desentralisasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada kepemimpinan laissez-faire, membiarkan kelompoknya menetap tujuan dan keputusannya.
selanjutnya kita akan membahas tentang karakter pemimpin yang efektif. Nah, sejak tadi kita sudah belajar nih tentang kepemimpinan. Tapi pemimpin yang baik dan efektif sendiri itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, pemimpin yang baik dan efektif itu harus memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, harus memiliki transparansi dengan batasan. Nah, transparan di sini artinya terbuka ya. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi anggota untuk memahami peran mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada memiliki nilai etika dan integritas. Yang kelima ada bertindak tegas. Nah, seperti contoh yang tadi, jika pemimpinnya tidak tegas, anggota akan menganggap remeh perintah pemimpinnya. Sebaliknya, jika pemimpin tegas, anggota akan takut dan dengan cepat mengikuti arahan pemimpinnya. Karena anggota akan secara tidak langsung mengikuti kebiasaan pemimpinnya. Kemudian selanjutnya, pemimpin itu harus bertanggung jawab, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, percaya diri, memiliki emosional yang stabil, berani mengambil resiko, bersikap positif, dan mampu mengkoordinasikan orang lain. Nah, setelah kita belajar karakter apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin, ternyata ada juga nih karakter-karakter yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu tidak membuat pencapaian. Untuk apa pemimpin jika tidak melakukan sebuah pencapaian? Kemudian ada menghalalkan segala cara. Ini sudah pasti salah ya. Kemudian tidak punya kepedulian. Seorang pemimpin itu harus memiliki simpati dan empati. Kemudian karakter yang hanya mencari posisi, bukan mengembangkan potensi. Nah, itu sudah pasti jelas salah. Kemudian ada tidak menepati janji, terlalu mendikte, tidak bisa mengembangkan bakat. Nah, banyak orang berbakat namun tidak menjadi pemimpin dikarenakan mereka tidak menyadari bakat lalu mengembangkannya. Seorang pemimpin sejati meski tidak terlalu berbakat akan selalu berupaya untuk mengasah bakatnya itu agar semakin menjadi lebih baik. Kemudian ada melemparkan kesalahan pada orang lain. Ini jelas salah karena pemimpin sejati akan mendahulukan saya ketika ada masalah atau kegagalan. Nah, sebaliknya mereka akan mengapresiasi kerja tim dan anggota ketika berhasil dengan menyebutnya sebagai kerja tim bersama. Yang berikutnya ada gila proses dan mengabaikan bawahan. Pemimpin sejati itu tidak akan mengatakan tidak peduli bagaimana caranya, pekerjaan ini harus selesai. Tanpa orang-orang di bawahnya atau di belakangnya, seorang pemimpin tidak bisa disebut pemimpin sejati. Seorang pemimpin sejati tidak akan meletakkan hal lain lebih tinggi dari anggota atau pengikutnya. Nah, kita sudah tahu kan karakter-karakter apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin dan karakter yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Nah, mulai saat ini, ayo mulai mengintrospeksi diri apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik atau masih belum. Setelah itu, mulai merubah diri menjadi yang lebih baik. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang kepemimpinan. Nah, akhirnya kita tahu kan bahwa pemimpin itu adalah salah satu faktor penting dalam organisasi maupun masyarakat. Tanpa pemimpin, kita akan berantakan. Tanpa pemimpin, kita akan hancur. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain maupun suatu organisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.